Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diaken yang bertugas mengucapkan selamat pagi pada hari Minggu kedua sesudah Paskah ini. Kita masih tetap melaksanakan ibadah hari Minggu di rumah masing-masing. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joseph Aeng. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hati Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Nyanyian jemaat Gita Bakti 1 ayat 1 dan 2. Pujilah Sang Pencipta. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan,
marilah kita datang beribadah kepada Tuhan Allah kita, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, nas pembimbing dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 18b yang menyatakan, "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara-saudara, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita, dan memohon pengampunan daripadanya. Ya Allah yang Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kejahatan yang telah kami perbuat. Kami banyak mendengar, tetapi kurang menjadi pelaku firman yang setia. Kami kurang memperlihatkan tindakan kasih sayang, sebagaimana yang disuruhkan oleh-Mu, ya Bapa Maha Kasih. Kami terlalu banyak berbicara tentang kebaikan-Mu, tetapi kurang peka dan jarang berbagi kepada saudara-saudara yang menderita. Ibadah yang kami lakukan dan firman yang didengarkan hanya memperkaya diri sendiri. Hati kami lebih cenderung mementingkan kebutuhan sendiri daripada berkorban demi kebahagiaan sesama. Ibadah yang kami lakukan pun hanyalah rutinitas belaka. Oleh karena itu, kami mohon ampunan-Mu, serta baharilah roh dan pikiran kami, agar kami menjadi utusan yang membawa kabar sukacita dalam pelayanan kasih kepada semua orang. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan pemimpin gereja, demikianlah pengakuan kami. Dengarkanlah ya Tuhan.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 3 yang menyatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dalam pasal yang ke-8 ayat 31 hingga ayat yang ke-39, yang menyatakan, Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesaksian, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah perintah hidup baru yang kita dengarkan pada hari ini. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada hari ini kami akan kembali lagi membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntun dan bimbinglah kami dalam kuasa-Mu, sehingga biarlah kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami juga melakukan kehendak-Mu dalam keseharian kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk kita bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucap syukurlah pada Allah. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melaksanakan satu tugas kepemimpinan bukanlah hal yang mudah. Apalagi tugas kepemimpinan itu harus diemban oleh orang yang sudah berusia cukup tua. Pastilah semakin terasa batas kemampuan di dalam dia memimpin. Namun bukan berarti bahwa orang yang sudah tua itu tidak bisa memimpin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada hari ini memperlihatkan tentang Musa dan Harun yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Usia mereka memang sudah tidak muda lagi, namun nampaknya bagi Tuhan, umur atau usia itu bukanlah masalah. Jika Tuhan memilih, jika Tuhan menetapkan orang yang diutusnya, maka pastilah Tuhan tahu sejauh mana kemampuan dan sejauh mana juga batas kemampuan seseorang itu. Sehingga tentu saja Tuhan juga tahu apa yang harus dilakukannya untuk pekerjaan yang ditugaskannya itu. Ibu bapak dan saudara-saudara, oleh karena itulah Tuhan juga pasti akan melengkapi
orang yang diutusnya. Seperti kita tahu bahwa Musa juga mempunyai keterbatasan sebagai seorang yang dikatakan tidak petah lidah, orang yang tidak pandai berbicara. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Musa bahwa ia mempunyai seorang saudara, kakak, yaitu Harun. Sehingga tentu saja itu akan membantunya untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Nah, begitupun juga ketika Musa dan Harun di dalam mereka menjalankan tugas kepemimpinan dalam usia yang tua. Bukan berarti bahwa di dalam usia tua ini mereka tidak dapat melaksanakan. Bukankah kita mendengar dalam bacaan tadi juga diingatkan kepada Musa dan Harun bahwa Tuhan meminta supaya mereka membawa tongkat untuk mereka melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan itu. Dengan maksud supaya nanti melalui tongkat itulah Tuhan akan memperlihatkan mujizat. Sehingga ketika nanti Firaun meminta tanda, maka dikatakan supaya Musa ataupun Harun mengambil tongkat dan melemparkan di depan Firaun. Supaya nanti tongkat itu akan berubah menjadi ular, membuktikan bahwa ada Tuhan dan ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang menyertai mereka. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pasti bahwa Musa dan Harun diingatkan agar mereka tetap berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika mereka harus diperhadapkan dengan kemampuan dari ahli sihir Raja Firaun yang ternyata juga bisa merubah tongkat menjadi ular seperti yang dilakukan oleh Musa dan Harun, tetapi pada kenyataannya kita lihat di mana tongkat Harun itu berubah menjadi ular yang kemudian menelan ular-ular dari tukang sihir Firaun tadi. Maka nampaklah di sana, ibu bapak dan saudara-saudara, bahwa kuasa Tuhan tetap lebih unggul. Walaupun di saat itu kita lihat hati Firaun masih tetap mengeraskan atau tetap ia mengeraskan hatinya. Pada hari ini, ibu bapak dan saudara-saudara, kita diajak untuk memahami. Yang pertama bahwa jika Tuhan berkehendak untuk memanggil dan mengutus seorang mengemban tugas yang dipercayakannya, maka pasti orang itu juga akan dilengkapi oleh Tuhan. Ia tidak mengutus mereka begitu saja, tetapi ia pasti akan melengkapi mereka. Seperti tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang akan dilakukan oleh Harun dan Musa di hadapan Firaun untuk menyatakan bahwa Tuhan yang mengutus mereka adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Sehingga kita mau diingatkan agar tetap percaya dan juga mengandalkan Allah dalam menghadapi pergumulan apapun, termasuk dalam menghadapi sakit penyakit. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan yang tidak bisa kita anggap remeh. Walaupun dikatakan virus corona ini ukurannya sangat kecil, sekitar 20 hingga 300 nanometer, ya, yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, hanya dapat dilihat dengan alat mikroskop. Ya. Tetapi ini adalah satu hal yang tidak bisa kita remehkan karena dia kecil. Justru ini sesuatu hal yang sangat berbahaya. Kita melawan sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Namun bukankah di sini diperlihatkan juga kepada kita virus yang dalam ukuran yang sangat kecil saja kita tidak mampu menghadapinya. Banyak jiwa yang melayang.
Banyak orang yang meninggal karena virus ini. Ya. Karena itu kita tetap harus berhati-hati. Nah, bukankah Tuhan yang Maha Kuasa, Ia mempunyai kuasa yang lebih besar dari semuanya. Bukankah kita harusnya percaya kepada Dia yang punya kuasa lebih besar, dan kita harus juga mengandalkan Dia dalam kehidupan ini. Mungkin bagi kita bahwa menghadapi virus corona, ada yang mengatakan kita tidak akan mampu, kita tidak berdaya menghadapinya. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang tetap dapat kita andalkan. Kuasa Tuhan lebih besar, apalagi Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetaplah percaya dan mengandalkan Tuhan. Tetapi sekiranya kita juga tetap harus berhati-hati. Karena virus ini bukanlah sesuatu yang dapat kita lihat dengan mata telanjang kita untuk bisa kita singkirkan. Ya, tapi dengan sikap kita lah kita dapat menyingkirkan ya penyebaran dari virus corona ini. Setiap orang harus dapat menjaga diri dan setiap orang juga diingatkan untuk selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan, selalu cuci tangan, dan juga harus selalu menggunakan masker. Ya, dan ketika kita keluar rumah juga kita harus menggunakan semua APD yang lengkap, dalam arti supaya dengan kita menggunakan itu kita juga terhindar, dalam arti lengkap ya yang dapat kita lakukan dengan menutup, dengan menggunakan masker dan juga menggunakan sarung tangan ya supaya kita tidak terkena dengan virus yang tidak kelihatan itu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua sebagai umat Tuhan, mari sebesar apapun kehebatan, kedahsyatan daripada virus corona ini yang dapat memakan banyak jiwa, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak punya andalan, kita tidak punya kekuatan lagi menghadapinya. Andalkan Tuhan, tetaplah berlindung, memohon kekuatan, memohon kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu tetaplah beriman kepada Tuhan. Di hari kedua, minggu kedua setelah Paskah ini, mari kita semua diingatkan tentang kuasa Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Ya. Karena itu kuasa Tuhan yang lebih besar, tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Maka mari kita tetap andalkan kuasa Tuhan. Kuasa yang membangkitkannya. Kuasa itu juga yang membangkitkan semangat kita, harapan kita untuk tetap dapat berharap akan masa depan. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Teruslah menaruh iman dan pengharapan hanya kepada Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oh
Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, biarlah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kami umat-Mu masih dapat beribadah. Kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh diberikan kekuatan di tengah kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang sampai saat ini di mana kami umat-Mu masih diperhadapkan dengan pergumulan besar bagi bangsa ini, bagi dunia, bahkan bagi kami semua. Ya Tuhan, di tengah keadaan ini kami datang berdoa, kami tetap menyerahkan hidup kami untuk tetap berada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Anugerahkan kami semua dengan kekuatan, anugerahkan kami dengan kesehatan. Jauhkanlah kiranya kami dari musibah mara bahaya, dan tetaplah tuntun perjalanan hidup kami. Pada hari ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati di dalam mereka menjalankan tugasnya. Berikan hikmat kepada mereka, agar mereka tetap dapat melakukan semua tugas dengan baik, terutama dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk kami dapat menghentikan persebaran virus corona ini. Dan begitu juga berkati setiap instansi ataupun juga setiap bagian-bagian yang ada di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa ini boleh bersatu hati, kami boleh bersama-sama bekerja sama untuk menangani virus corona ini. Dan begitu juga secara khusus tentunya bagi para tim medis, sukarelawan, dan semua orang yang peduli terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh negeri ini. Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan dan kemampuan. Begitu juga untuk aparat-aparat keamanan, dan semuanya Tuhan juga berikan mereka kekuatan, kemampuan menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu kami berdoa bagi gereja Tuhan, Engkau juga tetap memberkati dimanapun Tuhan hadirkan, dan saat ini juga sedang diperhadapkan dengan pergumulan ini. Tolonglah ya Tuhan, berikan kepada gerejamu juga hikmat, dan berikan kepada gerejamu kekuatan terutama dalam iman, percaya dan harap kepada Tuhan. Sehingga meskipun diperkenankan menghadapi segala tantangan sakit penyakit, tetapi iman kepada Tuhan tetap teguh
dan tetap kami berserah percaya akan kuasa-Mu di tengah kehidupan kami. Biarlah kiranya kami tetap percaya bahwa Tuhan pun mengasihi kami. Dan karena itulah kami berdoa bagi Majelis Sinode, kami berdoa juga untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, penatua, diaken bersama dengan keluarga. Lindungilah mereka dan berkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan, supaya di dalam menjalankan tugas pelayanannya semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi warga gereja Tuhan, warga jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan juga tolong mereka, berikanlah kiranya kesembuhan. Dan biarlah kiranya setiap mereka pun yang dalam pergumulan ini selalu yakin dan percaya ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang sedang mereka gumuli. Berkati juga keluarga yang mendampingi mereka, agar biarlah kiranya keluarga pun tetap mendapatkan kesehatan, kekuatan yang baik. Dan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam duka cita, Tuhan berikan mereka penghiburan dan kekuatan. Sementara kami berdoa juga untuk usaha pekerjaan dan bahkan untuk studi anak-anak kami, Tuhan tetap menolong semuanya agar dapat dijalankan dengan baik. Dan karena itu dalam pertolongan Tuhan juga mereka senantiasa memuliakan Tuhan melalui kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa pada hari ini untuk semua kami yang Tuhan percayakan untuk melayani. Biarlah Tuhan juga memberkati pelayanan kami. Biarlah di hari-hari akan datang kami umat-Mu tetap dapat kembali melayani. Dan Tuhan terus pakai bagi kami semua, bahkan untuk Komisi Inforkom, Tuhan juga berkati di dalam mempersiapkan kami bersama-sama untuk beribadah melalui tayangan-tayangan yang live kepada warga jemaat Tuhan. Bapa di sorga, karena itu kami juga mohon, biarlah Tuhan berikan mereka semua kesehatan, sehingga terus sepanjang waktu ketika kami masih belum mendapatkan kepastian untuk dapat beribadah kembali di gedung gereja, kami dapat melaksanakan terus ibadah kami. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa di dalam warga, dalam kehidupan jemaat Tuhan, mungkin ada yang bertambah usia, baik pada hari ini maupun di sepekan yang akan kami lalui. Tuhan, anugerahkan mereka selalu kesehatan, berikan mereka umur panjang, dan berikan juga mereka berkat-berkat-Mu di dalam hidupnya. Lalu kami juga berdoa untuk tiap keluarga yang boleh bertambah usia perkawinan. Tuhan juga berkati supaya tiap keluarga selalu ada damai dan sejahtera di dalam kehidupan rumah tangga. Kami berdoa dan menyerahkan apa yang sedang kami siapkan, kami rencanakan, baik hari ini maupun dalam sepekan yang akan kami lalui. Biarlah Tuhan yang tetap melindungi kami dan memberkati apa yang akan kami lakukan. Biarlah semua itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini saatnya kita masuk di dalam pengucapan syukur. Dalam perjalanan bersama Allah,
kita telah melihat dan membuktikan akan kasih setia serta berkat-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Inilah waktu untuk memberi atas apa yang telah kita terima. Marilah kita memberi dengan penuh kerelaan hati dan penyerahan diri sebagai wujud terima kasih atas kasih-Nya kepada kita yang tidak pernah berakhir. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyambut dengan Kidung Jemaat 443, bait pertama dan yang kedua, Kau Sukacita. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan akan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Terimalah syukur hati kami. Warta Jemaat, hari Minggu kedua sesudah Paskah, 19 April 2020. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat, sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang informasi, komunikasi, dan penelitian pengembangan. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih dari keluarga Tomasua Talanila kepada Pendeta Yosef Aeng, seluruh presbiter dan jemaat GPIB Silo atas pelayanan, dukungan doa, moral dan material
yang diberikan kepada almarhum Bapak Christian Thomasoa. Tuhan Yesus memberkati. Berita kelahiran anak kedua, putri dari Bapak Ardi Sihombing dan Ibu Ainike Ade Sirigar, jemaat sektor pelayanan 7 yang diberi nama Roselyn Theodora Afrilia, lahir pada hari Senin 13 April 2020. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memimpin dan memberkati pertumbuhan anak terkasih. Jemaat dapat beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti live streaming lewat akun YouTube. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Yosef Aeng, kepada para presbiter, diaken, dan penatua yang bertugas dalam ibadah ini, juga pemandu lagu, kantoria, organis, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah ini. Demikian warta minggu ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.